Woi Dov, Doi. weh gila, lu baru beli mobil baru, Yoi. Expander ya? Sebenarnya Livina sih. Sorry bro, orang awam. Balik lagi ke Otomotif TV. Nah teman-teman, kita kedatangan Nissan Livina tipe VL. Nissan Livina ini merupakan LMPV yang paling baru keluar dibandingin semua pesaingnya, dan dia juga menjadi MPV yang paling mahal. Namun apakah Nissan Livina ini menjadi LMPV terbaik? Nah kita lihat aja di videonya. Nah, sekarang kita masuk ke eksteriornya. Jadi gantian saya sama Kevin. Kalau kalian lihat eksteriornya dan kalian bilang ini mirip Expander, nggak salah. Tapi si Livina ini dia pakai desain V-Motion. Jadi desainnya seperti huruf V begini. Kalau Expander kan dia bentuknya X ya. Kalau ini yang V seperti ini. Dan di tengah sini nih ada grill bentuknya honeycomb tapi nggak bolong. Dia ditutup-tutup garis-garis begitu. Dan kalau kalian lihat ganteng banget. Kenapa? Karena di sini tuh dikasih DRL yang panjang sampai ke sini. Dan kalau kalian kira lampunya tuh di sini, kalian salah. Lampunya ini sama seperti Expander. Dia di sini. Lampu biasa, lampu jauh juga di sini. Lampu sein di sini. Dan di bawah sini ada fog lamp. Betul, fog lamp. Beda sama Expander. Expander tuh bulat. Bulat di sini dua gitu. Kayak pecung pipi. Kalau ini dia garis keren di sini. Bukan cuma itu. Si all new Livina ini dia dikasih bumper lip seperti ini yang ngasih kesan di mobil nih keren banget gitu. Kalau si Expander kan dia cuma bumper biasa gitu ya turun. Kalau yang ini dia ada lipsnya jadi kayak ganteng deh, bener-bener MPV keren gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian samping. Di bagian sampingnya ini yang paling jelas kita lihat bannya. Kenapa bannya? Karena bannya sama-sama sama Expander, 16 inci, dual tone, cuma sedikit beda motif gitu. Kalau yang Livina tipe VL ini seperti ini. Dan profil bannya itu dia 20555 R16. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kalau kita lihat di sini, di bagian sampingnya itu yang tipe VL dikasih krom-kroman seperti ini nih. Dari ujung ke ujung dikasih krom, dan di sininya dikasih krom juga. Jadi ini yang tipe VL. Tapi side skirtnya itu nggak dikasih krom. Lebih bagus lagi kalau dikasih krom karena matching. Dan tapi terserah sih, kalau kalian nggak suka krom ya sama aja. Dan yang saya suka dari mobil ini hal-hal kecil yang bikin saya senang gitu, yang bikin pembeli senang. Jadi ini udah smart entry, jadi tinggal pencet tombol keluar masuk, bukan yang begini ya, pencet tombol seperti ini. Dan kalau kalian lihat sih, dia ngelipet sendiri. Ini hal kecil yang bikin konsumen senang gitu. Dan kalau kalian buka langsung, dia langsung ngebuka. Suaranya juga enak gitu. Nih, suara mesinnya nggak kretek. Bagus. Kalau di bagian belakang, pasti kalian notice satu hal yang beda dari Expander. Apa? Pipinya ini. Pipinya kalau di Livina ini lebih maskulin gitu, lebih kurus. Kalau di Expander, dia ada lekukan ke sini. Di sini dan di sini yang bikin mobilnya kelihatan mukanya kayak gendut gitu, kayak pipinya kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya. Kalau di Livina ini dia lurus-lurus garisnya, bikin kelihatan kayak lekukan di rahang seperti itu. Nah, ada lagi di sini. Kalau di Expander, walaupun bentuknya kurang lebih sama ya, Expander di sini dikasih kayak bolongan ala-ala muffler gitu. Kalau di Livina ditutup sama dia. Mobilnya juga ada dilengkapi dengan 2 sensor parkir di belakang. Dan sayangnya di atas ini antenanya masih toel, masih bentuk antena gitu. Lebih indah kalau dikasih shark fin. Sekarang kita udah di dalam interior dari si Nissan Livina ini.
Nah, seperti teman-teman tadi udah tahu, ini pakai keyless entry dan dia sudah memakai start stop engine. Jadi kalian tinggal pencet rem dan tinggal pencet tombol dan mobil bakal nyala. Nah, kalau dari desainnya sendiri, memang ini mayoritas masih mirip banget sama Expander. Dan ini keren banget. Kenapa? Karena dia memakai tuh elemen-elemen kayu hitam. Di sini kayu hitam. Dimana kalau di Expander Sport dia memakai karbon-karbonan. Tapi kalau di sini tuh dia tuh memakai temanya tuh elegan. Apalagi ditambah setirnya yang black piano, di sini juga black piano semua. Ini membuat mobil ini memang jadi bagus sekali. Dan walaupun dia masih pakai jahit-jahitan palsu, cuma nggak terlalu masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah kenapa di sini nggak ada soft touch sama sekali. Padahal kalau dikasih di tangan aja sedikit ada bahan-bahan fabric, nah itu bakal lebih bagus. Nah, head unitnya juga udah lumayan sih, fiturnya udah cukup banyak. Dan AC-nya sayangnya masih pakai puter-puteran seperti ini, belum digital. Belum ada climate control juga, masih kalah dari beberapa pesaingnya. Namun di sini dia sudah mendapatkan banyak tombol-tombol yang sudah lengkap. Dan di sebelah kanan belum ada cruise control, tapi katanya gampang banget buat dipasangin. Lalu yang saya juga agak kurang suka adalah rem tangannya. Ya walaupun rem tangan itu praktis, murah, tapi ini gede banget teman-teman. Jadi kayak kurang elegan aja gitu. Kalau kemarin kan SRV tuh kayaknya tinggal pencet gitu, kayak mewah, tapi ya nggak ngarep banyak lah untuk LMPV ini. MID-nya sendiri juga bagus, sudah berwarna semua, ada LED kecil di tengah, memberikan nuansa yang sangat modern. Lalu kalau soal kepraktisan, memang mobil ini salah satu yang paling terbaik di kelasnya. Di sininya ada, di sininya ada, di bawah juga ada lagi, di sini ada lagi kecil, di sini bisa dibuka lagi. Jadi memang kepraktisan dari mobil ini sih luar biasa banget. Saya harus acungin jempol gitu. Nah, untuk konfigurasi sendiri, dia sudah mendapatkan kulit loh. Jadi walaupun kulitnya memang agak keras, tapi ini enak gitu. Dia mendapatkan kulit yang hitam, beda sama Expander yang masih memakai fabric warna beige yang gampang kotor. Nah, ini sudah diberikan kulit yang warna hitam seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu modif lagi, udah bagus, tinggal pakai aja, nggak bakal kotor. Dan memberikan kesan yang elegan gitu, setema dengan semua interiornya. Kalau posisi duduknya sudah nyaman, cuma memang ya seperti saya bilang tadi agak keras. Di sini belum ada soft touch, dan di sini konsol boxnya tidak bisa menjadi armrest karena terlalu kecil. Jadi mau nggak mau harus ditaruh bantal atau semacamnya. Pengaturannya bisa biasa tilt, dan di sini juga bisa ini naik turun, tapi masih pakai yang putar-putar seperti ini, jadi agak susah. Alangkah bagusnya kalau sistem pompa. Dan di sini ada teleskopiknya di sini. Nah, bisa maju, bisa mundur. Jadinya bisa mendapatkan posisi yang lebih enak. Kayak gini. Lalu juga kalau di atasnya sendiri, dia sudah diberikan visor seperti ini. Masih warna beige, tapi tebal. Jadi kayaknya untuk kesannya lumayan mewah, walaupun nggak ada kacanya. Di kirinya udah ada kaca, tapi belum ada lampu. Nggak apa-apa. Dan spionnya sudah day and night. Lalu jangan lupa juga dia sudah diberikan tweeter di sini yang ditaruh di dalam pilar A-nya. Jadi lumayan bagus. Sekarang kita masuk ke baris kedua nih. Nah, kalau kesan pertama yang saya pengen katakan adalah saya berasa lega di belakang. Ini merupakan kabin terbesar menurut saya di kelas LMPV. Karena tuh saya berasa memang ini lebar banget. Jadi ini bener layak banget dapat 3 orang. Tapi sayangnya di sini nggak ada headrest buat orang di tengah. Sekali lagi duduknya tuh enak, sudah kulit semua. Tapi sayangnya headrest itu agak keras teman-teman. Mungkin karena kulitnya ini loh. Cuma nggak masalah karena saya mendapatkan kaki yang sangat luas sekali. Kalian bisa lihat di sini. Ini lebih dari 10 jari loh ini. Bener-bener gede banget. Tangannya juga bisa masuk kaki selonjoran. Lalu dia bisa menjadi armrest juga nih. Kayak gini. Bakal jadi armrest yang super besar buat 2 orang. Dan ini langsung berasa enak banget. Walaupun dia lebih tinggi daripada sebelah kanan. Dan yang sebelah kanan ini agak sedikit kecil berasanya. Dan masih plastik-plastik semua, tapi nggak apa-apa. Dan secara desain pinggir pun semua nggak banyak berubah dari depan. Semua masih pakai kayu-kayuan gini, hitam. Dan plastik-plastikan. Lalu jangan lupa juga dia mendapatkan double blower di atas. Jadi adem. Dan satu lagi dia mendapatkan isofix di joknya. Sehingga aman buat anak-anak kecil. Untuk bagian tangannya juga seperti yang saya duga bener. Jadi memang terasa lega sekali ketika duduk tuh, kiri kanan tuh masih banyak ruang, kaki juga masih banyak ruang, apalagi lantainya tuh hampir rata, jadi kecil banget, jadi teman-teman bisa duduknya begini. Dan ini masih sangat-sangat proper.
Cuma sayangnya sekali lagi yang tadi saya udah bilang, headrestnya nggak ada. Jadi teman-teman kalau beli ini, saran saya pasangin headrest, karena selain demi kenyamanan, demi keamanan juga. Oke, sekarang kita ke baris belakangnya. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini tuh masih enak banget duduknya. Jadi untuk baris ketiga, ini masih sangat proper banget duduknya. Jadi saya pernah cobain R3 juga. Dua-dua sama-sama bagus nih, Livina sama R3. Bedanya kalau R3 itu dia sudut kakinya lebih enak. Jadi dia bisa lebih agak naik gitu loh. Jadi nggak terlalu jongkok. Kalau ini memang sedikit lebih jongkok, tapi yang saya rasakan memang dengan posisi moderat, kaki kita masih lebih dapat ada space. Tapi itu beda tipis banget kok. Lalu enaknya kalau di sini dia dapat colokan buat ngecas. Di XL7 juga ada ya, tapi di R3 belum ada. Dan posisi duduknya ini enak banget karena ini bisa dirubah. Jadi yang ini posisi tegaknya nih. Kalau yang ini saya sudah agak mundurin, jadi posisinya tuh relax banget. Memang headroomnya memang udah mulai terbatas, tapi masih dapat, nggak kena kok. Jadi teman-teman duduknya tinggal lebih rebahan dikit dan bakal dapat posisi yang enak. Lalu juga dapat seat belt di kedua sisi yang bikin ini jadi aman. Dan lalu yang saya baru sadari adalah ketika saya rebahin, kursinya tuh agak sedikit mundur. Beda sama yang tegak nih, beda dikit sih. Tapi ini memberikan posisi yang benar-benar enak. Apalagi dia bisa dilipat rata. Jadi baris ketiganya ini salah satu yang terbaik. Nah kalau untuk bagasinya teman-teman, dia memang biasa aja sih, lumayan aja. Space-nya di sini bisa buat koper banyak. Dan karena di bawah sini bisa naruh-naruh barang yang bisa lebih banyak lagi. Jadi lumayan praktis. Nah yang saya suka lagi adalah dia tuh bisa dilipat rata. Jadi teman-teman tinggal tarik yang di sini. Nah, tinggal majuin, dia bakal jadi rata. Bahkan hingga baris kedua. Nah karena bisa dilipat rata semua, bagasi dari Livina ini bisa jadi gede banget dan bisa menjadi salah satu yang paling praktis. Nah sekarang kita mau mulai driving experience dari si Livina ini. Untuk visibilitasnya, entah kenapa saya tuh merasa mobil ini kayaknya tuh agak sulit gitu dikendarainnya. Jadi dia tuh saya tuh berasanya dashboard tuh tinggi gitu, jadi kayak lumayan nutupin. Dan kacanya tuh nggak terlalu tinggi, jadi lumayan mendatar gitu. Ini yang memberikan menurut saya efek yang kurang enak aja ngeliat ke depan. Beda sama sampingnya. Kalau sampingnya nih lumayan besar, dan yang saya suka lagi adalah di pilar A-nya di sini ada dikasih kaca lagi di sebelah spion. Nah, hal ini yang membuat menurut saya tuh nilai plus banget buat si Livina ini. Untuk handlingnya, setir dari Livina ini mirip banget sama Expander, yaitu enteng banget. Dia tuh bener-bener, wah ini sih bener-bener buat perkotaan gampang banget kendarainnya, bener-bener enteng banget. Dan feedbacknya juga biasa aja, ala-ala MPV pada umumnya, mirip Avanza, mirip R3, jadi nggak terlalu beda jauh. Cuma ya itu, yang seperti saya bilang tadi, dia setirnya enteng banget. Lanjut, untuk radius putarnya sih sudah terbilang bagus ya, jadi nggak terlalu mengganggu banget. Dan kalau untuk body rollnya sendiri, untuk MPV yang cukup tinggi ini, menurut saya body rollnya ini masih sangat-sangat nggak mengganggu banget sih. Jadi dia tuh masih sangat wajar dibandingkan dengan suspensinya yang terbilang empuk. Jadi ini masih sangat baik sekali body rollnya dan juga radius putarnya. Lalu untuk kenyamanannya, nah memang nih si Livina ini memang salah satu yang terbaik juga seperti Expander. Dia tuh suspensinya empuk banget dan bukan yang tipe mantul-mantul. Jadi kalau teman-teman kena gajukan yang lumayan keras, mobil itu bisa ngeredam banget. Dan di dalam kabin tuh berasanya nggak ajut-ajutan, pas gitu. Nah kalau dibandingin sama R3, kurang lebih sama sih, nggak terlalu beda jauh, tapi memang yang ini lebih empuk dikit. Dan untuk kekedapan kabinnya, ini juga yang terbaik di kelasnya. Memang suara-suara dari luar tuh terasa banget, sangat-sangat kecil. Juga yang saya salut adalah road noise-nya termasuk kecil dibandingkan seperti R3. Nah, kelebihan dari si Livina ini adalah road noise-nya lebih kecil dibandingkan R3. Walaupun secara kekedapan dari luarnya kurang lebih sama dan kenyamanannya mirip. Cuma kalau road noise, saya lebih pilih ini. Nah, kalau secara ergonomis, seperti yang tadi saya sudah bahas di dalam, enak, kulitnya tuh halus, lembut, tapi memang bikin agak keras.
Dan headrestnya juga sedikit agak keras, tapi nggak apa-apa, overall nyaman. Dan yang di sini masih hard plastik dan di sini belum ada. Jadi yang ngendarinnya kayak begini aja udah. Yang terakhir untuk performanya, jadi untuk Livina ini mesinnya juga sama kayak Expander. Memang tarikannya sih engkak biasa aja ya, tapi dia lumayan nyentak. Kalau teman-teman injek dikit dia langsung lumayan gitu. Nah cuma ketika dia narik nggak secepat itu nariknya, tapi cukup banget buat di perkotaan. Karena angka 0-100 setelah kita coba berhasil dicapai dalam waktu 13,7 detik, yang masih wajar banget kok, apalagi dengan bodinya yang paling besar ini dibandingin pesaing-pesaingnya. Lalu untuk efisiensinya sendiri, nah ini menurut saya kurang sedikit ya, karena setelah saya coba-coba sih dia cuma bisa dapat 1:10 sampai 1:11 di dalam kota. Untuk luar kotanya masih dapat 1:16. Nah kalau dibandingin kayak Avanza sama R3 atau Mobilio, memang dia yang paling kurang efisien. Ya mungkin kita maklum juga sih, karena mesin dari si Livina ini sama kayak mesin Expander yang udah lama banget mesinnya. Ya diharapkan semoga kedepannya dia bisa upgrade mesinnya, bisa jadi jauh lebih efisien. Oke, sekarang kita mulai masuk ke 3 hal kenapa saya suka banget sama mobil ini. Yang pertama, menurut saya desain dari si Livina ini, kalau buat saya secara pribadi, menurut saya ini yang terbaik. Bener-bener dia tuh keren banget. Dia paling futuristik, desainnya juga elegan. Jadi dia tuh kayak Expander tapi versi yang lebih elegan, lebih cantik gitu, dan futuristik banget. Yang kedua, yang saya suka adalah desain interior, teman-teman. Interior itu dia pakai yang full hitam, dan dia pakai aksen-aksen tuh kayu hitam, juga dia diberikan jok kulit hitam. Ini yang membuat Livina ini tuh paling elegan interiornya, paling terasa mahal lah. Jadi dari baik luar maupun dalam, memang semuanya itu memanjakan mata. Dan yang ketiga, yang menurut saya juga sangat-sangat baik, seperti saudaranya, Livina ini tuh sangat nyaman banget teman-teman di dalam. Jadi dia tuh memiliki kabin yang luas, memiliki suspensi yang nyaman, dan kekedapan kabin yang baik. Ini membuat Livina ini menjadi salah satu MPV yang paling nyaman di kelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini. Yang pertama itu konsumsi BBM. Kenapa konsumsi BBM? Padahal nggak boros-boros amat, masih tergolong hemat malah. Karena kalau kita bandingin sama pesaing-pesaingnya, LMPV lainnya, si All New Livina ini itu masih tergolong yang paling boros sama teman-temannya, dari teman-temannya. Dengan konsumsi BBM 1:10 km per liter dalam kota, itu membuat si All New Livina ini menjadi yang less hemat di kelasnya. Nah, yang kedua yang kita nggak suka dari mobil ini, bukan nggak suka sih, cuma saya sangat disayangkan aja. Apa itu? Yaitu interiornya. Kenapa interior? Padahal bagus, padahal nyaman. Interiornya itu emang bagus, nyaman, warna hitam, terkesan mewah dan luxurious, tapi bahan-bahan ya, pemilihan bahannya untuk All New Livina ini itu semuanya masih hard plastik. Mulai dari dashboard, mulai dari sisi sini, mulai dari sini, itu semuanya masih hard plastik. Dan kalau kalian lihat itu rem tangannya gede banget. Dibuat lebih kecil aja mungkin jadi jauh lebih indah gitu loh. Ini kegedean menurut kita. Yaitu bahan-bahannya semuanya dari hard plastik. Nah, yang terakhir yang kita nggak suka ini small details lagi. Small detail yang bikin kita kayak, kok begini sih gitu. Itu apa? Pas lagi kita nutup pintu, ini nggak ketutup loh. Padahal udah kencang begitu, ini nggak ketutup. Tuh, kita harus buka, kita tutup lagi, nggak ketutup lagi. Kenapa? Karena kita harus pakai tenaga yang lebih buat nutup pintu di mobil ini. Itu baru ketutup. Suaranya enak, pintunya lumayan berat berisi, cuma nutupnya tuh setengah mati. Kalau nutup biasa gini doang, nggak ketutup. Kencangan dikit lagi, nggak ketutup lagi. Harus gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari review mobil All New Livina 2019 ini. Nah, dulu pas lagi dibeli tahun 2019 itu harganya sekitar 260 jutaan, tipe tertinggi. Dan sekarang di tahun 2020
itu yang baru, tipe yang sama, itu harganya sekitar 270 juta, naik sedikit. Dan sekarang kalau kalian tahu nih secondnya yang 2019, di tahun 2020 dan zaman corona ini harganya sekitar 199 sampai 215 jutaan. Turunnya lumayan berasa ya. Tapi jangan jelek hati dulu. Kenapa? Karena kalau kalian mau beli mobil second dengan harga yang oke banget, tapi dapat fasilitas, dapat muka, dapat tampilan yang kece banget. Dan menurut kita ini LMPV terkeren eksteriornya dan ternyaman interiornya untuk dipakai di tahun 2020 ini. Jadi sebenarnya nggak salah untuk kalian untuk beli mobil All New Livina tahun 2019 atau tahun 2020 di masa seperti ini. Nah, jadi itu review All New Livina tahun 2019 tipe VL dari kami. Nah, untuk dukung channel ini, klik like dan subscribe jika kalian suka. Dan boleh komen tentang mobil ini jika kalian punya pengalaman dengan mobil ini. Dan mobil apa yang kalian ingin kami review di video berikutnya. Sekian dulu dari kita. See you in the next video di Otomotivi.